Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah semuanya, Gen Z semuanya. Wow, kita nih sekarang masih dengan tema traumaku sembuh karena ini. Karena apa ya? Sekarang kita langsung mau nanya lagi nih sama Mbak Indah. Iya, Mbak Kak Indah, Caca. apakah orang-orang yang tumbuh dengan rasa trauma, apakah bisa hidup kembali normal? Dan kadang-kadang trigger-triggernya itu yang membuat mereka menjadi trauma. Gimana caranya bisa meregulasi? Silahkan. Oke, baik. Kalau kita ngomongin trauma ya, marilah kita berfokus bukan pada kesembuhan. Jadi kita bedakan penyakit mental, permasalahan mental dengan permasalahan fisik. Kalau kita flu dikasih obat, flunya hilang. Kalau kita pusing dikasih obat, pusingnya hilang. Nah kalau ngomongin trauma tidak semudah itu. Bisa jadi ketika kita mengalami kondisi trauma tertentu, kita udah datang ke psikolog, kita udah datang ke psikiater, kita sudah melakukan berbagai macam metode konsultasi ataupun terapi, tapi kok rasanya masih nggak nyaman juga, rasanya kok masih nggak enak juga. Karena memang kalau kita bicara terkait dengan trauma, fokusnya bukan ke oke, gimana caranya trauma ini hilang. Oke, bagaimana caranya trauma ini sembuh? Bukan. Tapi kita berfokus bagaimana kita bisa berdamai dengan luka kita. Bagaimana trauma kita ini tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Walaupun kita pernah terluka, walaupun kita pernah trauma, walaupun kita pernah mengalami kondisi yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, tapi bisa nggak ya kita menjalani aktivitas kita sehari-hari, menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan normal kembali atau dengan optimal lagi. Seperti contohnya misalnya gini, kalau kita pernah mengalami kondisi trauma yang kemudian membuat kita itu nangis secara berlebihan, teriak-teriak. Nah gimana caranya ketika nanti 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian kita mungkin masih tetap teringat tuh kondisi yang tidak nyaman itu, kita tetap teringat terkait luka kita, tapi kemudian nangis kita itu sudah bisa lebih kita regulasi. Nangis kita sudah bisa lebih kita kendalikan. Gimana caranya supaya kita bisa mengendalikan diri kita, supaya kita bisa meregulasi emosi kita terkait dengan trauma? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah balik lagi, kita terima bahwa memang kita punya luka. Kita terima bahwa memang kita punya trauma. Dan yang kedua adalah kita harus belajar menghadapi si rasa tidak nyaman ini. Kalau kita takut sama kucing, kita trauma sama kucing, kita belajar hadapin kucingnya. Kita takut sama ketinggian, kita belajar menghadapi ketinggiannya. Hadapilah rasa takut kita sampai kita meyakini bahwa apa yang kita pikir takut itu hanya ada di pikiran kita saja. Bahwa walaupun kita pernah terluka karena hal tersebut saat dulu kala, belum tentu ketika kita menjalani kehidupan kita saat ini dan ke depan, kemudian kita akan kembali terluka. Dan yang ketiga, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional, baik psikolog ataupun psikiater untuk melakukan proses pemeriksaan, untuk melakukan konsultasi atau bahkan terapi. Dan yang keempat, jangan ragu juga untuk meminta dukungan dari orang terdekat. Tidak apa-apa untuk mengakui kalau kita tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa untuk mengakui kalau kita punya luka. Bicaralah secara jujur pada orang terdekat kita, minta dukungan, minta validasi kepada mereka. Kasih tahu apa yang kita butuhkan, kasih tahu apa yang kita inginkan dari mereka. Minta sebanyak-banyaknya support, minta sebanyak-banyaknya dukungan secara fisik, secara emosional, secara spiritual, supaya kita tidak merasa sendirian. Dan yang kelima adalah jujur sama diri sendiri. Kalau misalnya memang kita ingin menangis, menangislah. Kalau kita ingin marah, marahlah. Kalau kita ingin tertawa, tertawalah karena kebahagiaan kita. Jadi yang terpenting adalah kita belajar jujur sama diri kita sendiri juga Kak Betul. Caca. Karena di lagu kebangsaan kita aja kan disebutkannya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwanya dulu. Nah tapi sekarang tuh masalahnya banyak orang yang menyepelekan kesehatan mental ya. Tapi banyak betul. kerusakan-kerusakan terjadi justru karena sakit mental, Ya, subhanallah. bener banget. Terima kasih Terima banyak, kasih banyak, Mbak Indah. Kak Caca. Nah, Makanya, ya gimana Ustaz? kalau badan namanya Raga. Kalau jiwanya Olah, pengajian. oh pengajian, Betul. kirain olah jiwa. Iya, mengolah jiwa dengan pengajian. Oh Pengajian. gitu, Orang baik. yang malas olahraga, hati-hati badannya sakit. Ya. Orang yang malas pengajian namanya sakit. Hati, jiwa, oh subhanallah. Makanya suka kadang-kadang sekarang yang viral-viral itu kadang-kadang wow, out of the box jawabannya gitu ya. Ya siapapun itulah, saya kan tidak menyebut nama ya. Terima Iya, kasih Kak Caca. Mbak Terima Indah. kasih banyak. Baiklah kalau begitu. Nah sekarang kita masuk yuk guru-guruku ke Iya. segmen curhat dong Ustadz. Iya. Ya, kami curhat. Siapa yang mau curhat angkat tangan Bu? Tadi yang kerudung pink udah 2 kali, sekarang gantian deh. Yang kerudungnya biru.
Ibu. Siapa namanya? Dari mana Bu? Silahkan. Ini sebelumnya Mbak Caca, Iya. saya mau Mm-mm. nyapa Mm-mm. jemaah saya yang ada Silakan. di Palembang. Silakan. Tidak ikut ya? Ya, Sian itu. halo BKMT, jemaah BKMT Gelombang. Halo. Halo. Assalamualaikum. Kita udah nyampe di sini. Kami sudah nyampe di sini sama Yeay. Ustaz, Yeay. sama Mbak Caca. Sama orang-orang Bogor. Hai. Hai. Hai Palembang, kapan kita ke Palembang? Iya. Baik, Ibu mau curhat apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti, saya berasal dari Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Palembang. Baik. Yang akan saya curhatkan, Pak, sama Bu Indah, saya ini curhat tentang anak. Seringkali katanya anak itu anak Gen Z. Nah, apa? Anak Gen Z. Z. Gen Z. Katanya dia Ibu tadi anak bilang GZ. Gen Z. Katanya, tapi bagaimana caranya kalau dia itu bandel? Nah, sering kalau kita ngomongin anak itu nasihati dia nggak mau. Terus sering apa yang dia lakukan itu sakit hati itu. Nah, Umurnya bagaimana- berapa Bu? Umurnya sekitar 18 tahun. 18 tahun. Jadi Baik. bagaimana Bu Indah dan Baik. ini untuk mengatasi Aku ke Mbak Indah dulu kali ya. Mbak Indah sebenarnya anak bandel tuh dalam dunia psikologi tuh definisinya apa sih? Ada nggak sih istilah Nah. anak bandel gitu? Nah justru saya mau balik nanya dulu nih sama Ibu. Kenapa Ibu melabeli anaknya bandel? Menurut Ibu kenapa? dia tuh sering dinasehati nggak mau Nggak gitu, mau dengar. nggak mau dengar. Terus kalau dia jawab sering kita tuh sakit hati gitu. Oh oke. Jadi memang mungkin ini perlu dikaji lebih lanjut lagi ya Ibu terkait dengan label bandel ini gitu. Karena pertama kita harus lihat dulu dari usia anak. Umur 18 tahun itu kan anak masih masuk kategori remaja. Memang kalau remaja ini tuh lagi momen goldennya anak untuk mereka merasa bahwa mereka punya pemikirannya sendiri. Jadi wajar ketika orang tua menghadapi seorang anak usia remaja biasanya akan banyak argumentasi dan perdebatan. Karena mereka akan merasa benar dari sudut pandang mereka. Itu yang pertama. Kedua, bicara terkait dengan menasehati anak. Terus kenapa anak suka ngejawab gitu ya. Kita harus lihat dulu cara kita menasehati anak ini seperti apa. Satu, cenderung menggurui tanpa mendengarkan dari sudut pandang mereka kah? Atau kita sudah mencoba mendengarkan tapi anak memang tidak mau terbuka. Artinya kan ada PR lagi nih kenapa anak tidak mau terbuka. Dan yang kedua terkait dengan usia anak 18 tahun berada dalam kategori Gen Z memang karakteristiknya memang mereka itu suka menjawab. Gitu. Mereka punya sudut pandangnya sendiri sehingga sebagai orang tua kita juga harus belajar dari tahun ke tahun dari generasi ke generasi karakter anak tumbuh terus dan berkembang terus. Jadi saran saya mungkin komunikasinya bisa lebih terbuka lagi untuk mendengarkan dari kedua belah pihak. Baik, nah Ustadz Syam, Ustadz Maulana tadi kan Mbak Indah udah bilang ini memang karakternya Gen Z itu suka menjawab. Nah itu gimana dalam pandangan Islam? Kalau emang di Islam kan kita nggak boleh ngomong sama orang tua aja nggak boleh. Tapi kan ini secara dunia psikologi emang karakternya mereka begitu. Bagaimana dong Jadi tanggapannya? ada satu istilah dalam Islam itu unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Tapi ini agak susah diamalkan Bu, apalagi anak umur 18 tahun. Dia tetap akan melihat siapa yang nyampein. Kalau emakku yang ngomong malas dengernya. Tapi kalau temanku yang ngomong dia lebih dengerin. Kadang-kadang dia lebih dengerin Mbak Indah tuh di Instagram dibandingkan emaknya sendiri. Jadi subhanallah berarti ada yang salah dengan yang menyampaikan. Maka ibu dekati anak dengan sedekat-dekatnya subhanallah. Anaknya sholat nggak Bu? Coba jawab Bu. Anaknya sholat Bu? Sholat, Puasa nggak kalau Ramadan? puasa. Menutup aurat nggak? Menutup aurat nggak? Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Berarti apa yang bikin ibu marah? Dia udah menjalankan perintah Tuhan, udah santai aja. Bu, Iya Ustadz Maulana. Kelihatan. tidak ada anak nakal. Nggak ada. Yang ada anak yang kurang perhatian. Pernah lihat anak lari-lari? Pernah sering. Itu lagi cari perhatian. Ya. Anaknya Caca, Kasia itu, Ustadz, Iya. Main mulu sama Ustadz Maulana. ya. Ya. Jadi anak itu butuh perhatian. Makanya anak sering-sering dibawa ke mall. Biar Karena- apa? Karena di mall kan ada perhatian-perhatian. Oh gitu. Jamaah. Yeay. Jadi jangan pernah membenci anak.
Karena kita lihat dulu statusnya anak, usianya anak, keadaannya anak. Jangan pernah menasihati anak di depan teman-temannya. Malu. Malu. Ibu berbicara kepada anak di 3 waktu. Apa tuh? 1, ketika mau tidur. Yang kedua, seperjalanan atau di mobil. Seru tahu. Yang ketiga, ketika makan. Masya Allah, baik. Ustadz Syam boleh dong kata-kata hari ini Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Sedih, kecewa, terluka memang karena kita masih di dunia. Karena kebahagiaan yang abadi hanya ada di akhirat. Ada luka yang sembuh sebelum meninggal, ada luka yang dibawa sampai meninggal dunia. Maka yang dikejar adalah bagaimana kehidupan yang indah setelah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sekarang terima kasih kepada seluruh narasumber kita, guru-guru kita dan seluruh jamaah Islam Indah yang sudah mau membersamai kita pada pagi hari ini. Dan ingat nggak pernah ada ya Mbak Indah ya trauma yang benar-benar sembuh. Iya. Yang adalah bagaimana caranya kita berdamai dan Berdamai. bisa meregulasi emosi kita. Sekarang saatnya saya beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Rabbana